Perkenalkan, saya Azhar Dwi Darmawan dengan NIM 239304414, Prodi S1 Akuntansi, berusia 20 tahun dan berasal dari Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah kepemimpinan. Jika saya menjadi ketua DPR, yang saya lakukan yaitu 1. Visi, misi, dan strategi. Yang kedua, cara memulai proses memimpin. Yang ketiga, proses menjelaskan kepada anggota agar mencapai visi dan misi. Yang keempat, cara menghadapi masalah internal dan eksternal. Yang kelima, gaya kepemimpinan. Yang keenam, cara mengambil keputusan. Yang ketujuh, yang saya implementasikan setelah belajar kepemimpinan. Pertama, visi, misi, dan strategi. Visi, mewujudkan DPR yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat, serta berkomitmen untuk memperkuat demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Misi, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas. Yang ketiga, membangun dialog yang konstruktif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Yang keempat, meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui program pendidikan dan sosialisasi. Strategi. Yang ketiga, strategi. Yang pertama, mengadakan forum dan diskusi publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, membangun sistem informasi yang transparan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi DPR. Yang ketiga, menyediakan pelatihan bagi anggota DPR untuk meningkatkan kapasitas dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan. Yang keempat, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. 2. Cara memulai proses memimpin. Cara saya memulai proses pemimpin yaitu yang pertama, merekrut anggota DPR yang memiliki komitmen dan visi yang sejalan. Yang kedua, menyampaikan visi dan misi kepada seluruh anggota DPR dan staf dengan jelas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang terbuka dan transparan untuk membangun kepercayaan di antara anggota. Yang ketiga, proses menjelaskan kepada anggota agar mencapai visi dan misi. Cara saya menjelaskan kepada anggota yaitu pertama, mengadakan rapat untuk menjelaskan visi dan misi serta mengajak anggota untuk berdiskusi. Yang kedua, membuat dokumen resmi yang menjelaskan visi, misi, dan strategi dan distribusikan kepada semua anggota. Yang ketiga, menunjukkan contoh konkret tentang bagaimana visi dan misi yang dapat diterapkan dalam kebijakan yang diusulkan. Yang keempat, cara menghadapi masalah internal dan eksternal. Cara menghadapi masalah internal dan eksternal yaitu yang pertama, internal. Jika ada konflik antar anggota, lakukan mediasi untuk mencari solusi. Contohnya, jika ada perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, adakan sesi diskusi terbuka untuk mendengarkan semua sudut pandang. Yang kedua, eksternal. Jika ada kritik dari masyarakat atau media, tanggapi dengan transparan dan konstruktif. Contohnya, jika ada protes terhadap kebijakan tertentu, adakan forum dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan keluh dan mencapai solusi bersama. Yang kelima, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang saya pakai yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya ini melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Ini penting karena dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen anggota. Contohnya, mengadakan rapat untuk membahas rancangan undang-undang dan meminta masukan dari semua anggota. Yang keenam, cara mengambil keputusan. Cara saya mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi yang pertama, mengumpulkan data dan informasi yang relevan sebelum membuat keputusan. Yang kedua, melibatkan anggota dalam diskusi untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan terhadap masyarakat dan negara. Yang ketujuh, yang saya implementasikan setelah belajar kepemimpinan. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Berlatih untuk benar-benar mendengarkan orang lain tanpa menginstruksi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, empati dan keterhubungan. Meluangkan waktu untuk mengenal orang-orang di sekitar Anda, baik rekan kerja maupun teman, untuk memahami perspektif dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang inklusif. Dalam pengambilan keputusan, ajak orang lain untuk memberikan masukan dan ide. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga membuat orang merasa dihargai. Mungkin sekian dari
presentasi yang saya presentasikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.